Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya, di Pick a Card Reading ya. Pilih kartu dan seperti biasa aku akan pakai request dari subscriber. Aku akan bacakan requestnya. Pertanyaannya, masihkah dia stalking? Terima kasih Katia. Oke, itu menjadi topik pembacaan kita kali ini ya. Jadi masihkah dia stalking ya, atau apakah dia stalking gitu kan? Kita akan lihat, tapi ingat ini hanya fun reading ya. General reading tentu saja tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, apalagi sampai spesifik. Karena ini energinya kolektif dan tidak dibuat hanya untuk satu orang, dan tentu saja tidak bisa menampung semua situasi di luar sana, oke? Itu harus dipahami. Di sini ada 3 grup ya, 3 pilihan. Kalian silahkan pikirkan saja orang yang dimaksud itu siapa sih ya. Yang ingin kalian tanyakan itu siapa. Kemudian kalian pilih grup yang sesuai dengan intuisi kalian ya, kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu grup mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box, di situ ada timestampnya, dan pilih yang sesuai dengan grup yang sudah kalian pilih tentunya ya, oke? Jadi ingat, ini hanya fun reading saja ya. Baik, kita langsung menuju ke pembacaan. Di sini ada 3 ya, grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Oke, satu kali lagi, grup 1, grup 2, grup 3. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, oke? Kita ketemu di grup pilihan kalian ya. Oke, grup 1 buat kalian yang memilih Ace of Cups ya, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ada Libra, kemudian ada Virgo, ada Pisces, ada Capricorn. Energi Libra cukup kuat ya di sini. Ada Leo. Oke, ada Aquarius, Scorpio, Taurus. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Oh ya, ada Aries juga. Oke. Kalau aku lihat di sini ya. Tadi aku udah sebut ya, Capricorn dan Pisces. Kalau aku lihat di sini, mereka berusaha untuk tidak stalking. Berusaha loh ya. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak stalking. Tapi sepertinya akhirnya mereka stalking sih. Itu yang aku lihat di sini ya. Yang terlihat di sini sebenarnya semangat mereka untuk bertahan dan tidak stalking ya. Itu sebenarnya besar banget ya di sini kalau aku lihat ya. Mereka berusaha teguh sama pendiriannya, kalau mau move on ya move on gitu. Apalagi di sini ada Ace of Wands sama Three of Pentacles. Aku melihat ini semangat dan usaha mereka untuk mencoba move on dari kalian sih ya. Segala upaya mereka lakukan agar pertama hidupnya lebih bersemangat dan tidak terlalu memikirkan kalian. Hidupnya lebih bersemangat, lebih produktif, bekerja gitu ya, dan semakin menjauhkan diri mereka dari melihat kalian gitu loh. Yang aku lihat di sini kayak gitu. Ini ya, ini bentuk pertahanannya yang aku lihat di sini ya. Sekuat tenaga gitu. Tapi akhirnya kalau melihat di bottom of the deck sih akhirnya ya stalking sih kalau aku lihat. Cuman mungkin bisa aku simpulkan ya, ini menurut aku saja. Kalau aku simpulkan di sini, apalagi kalian itu dipandang sebagai Queen of Wands ya di sini, atau High Priestess gitu. Tentu ini tidak berbicara gender, ini hanya membaca energi gitu ya. Jadi kalau aku lihat sih memang sulit sih buat mereka untuk mengalihkan perhatiannya dari kalian gitu, karena di mata mereka kalian itu semenarik itu, apa ya, intinya sih sebenarnya mereka itu masih terikat gitu loh pikirannya terhadap kalian gitu. Jadi kesimpulan dari aku ya, stalking tapi
kayaknya sih nggak sering. Itu karena mereka berusaha banget untuk tidak fokus hanya melihat ke arah kalian gitu. Tapi ya mereka masih mencintai kalian. Kalau kalian lihat di sini ya masih suka dan sebenarnya masih ada lah stuck ke arah kalian itu iya. Tapi mereka punya semangat yang kuat juga untuk bangkit dan move on gitu. Itu keinginan mereka ya, dan berpikir bahwa hidup itu bukan soal kalian aja, mereka harus kerja, mereka harus melakukan apa ya kan, harus melanjutkan hidup gitu. Itu mindset mereka di sini. Jadi mereka berusaha banget bangkit untuk itu gitu ya. Ya itu ya. Jadi berusaha tidak stalking tapi akhirnya stalking. Jadi ya stalkingnya jarang ya, karena berusaha sekuat tenaga tadi gitu. Kalau diikuti itu bisa stalking sering gitu ya, bisa banyak kali ya. Bisa stalking cukup sering gitu kalau tidak ditahan. Oke, semoga itu bisa menjawab ya. Kita langsung menuju ke grup selanjutnya. Oke, grup 2 buat kalian yang memilih Seven of Cups di sini ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo, Cancer, Gemini ya. Ada Capricorn, ada Pisces juga di sini kalau aku lihat. Ada aku pikir Aries. Libra ya. Ada Virgo. Ya, ada Aries juga ternyata di sini ya. Ya itu ya, Leo dan Taurus tadi udah disebut ya. Sun, Moon, Rising atau Venus. Kalau aku lihat di sini, mereka lumayan sering suka stalking, ya. Aku melihatnya di sini bahkan kalau stalking itu nggak direm ya. Jadi intensitas untuk stalkingnya itu cukup sering gitu ya. Karena mereka antusias banget sih saat antusias untuk stalking kalian ya. Maksudnya mereka cukup antusias sama kalian dan mereka hobi kayaknya stalking kalian di sini. Kalau aku lihat ya, ingat ini juga fun reading ya. Ini ya lucu-lucuan aja gitu kan. Ini kayaknya banyak di sosial media kalian. Kalau kalian entah kalian punya berapa sosial media, tapi orang ini bisa jadi melihat atau mengikuti atau stalking di hampir semua sosial media kalian. Jadi kayaknya nih tertarik aja gitu melihat kesibukan kalian ya, perasaan kalian hari itu, yang sedang kalian bahas apa, kebingungan kalian, foto-foto kalian, interaksi kalian kayak gitu ya, kegiatan kalian gitu. Jadi antusias tidak direm, akhirnya ya menjadi hobi gitu ya stalking kalian di sini. Ya itu yang kulihat di sini. Nah, walaupun setiap stalking kalian, kalau aku lihat di sini mereka ya punya harapan yang tinggi tapi sakitnya juga dalam gitu loh. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin saat stalking kalian untuk untuk hal-hal tertentu gitu ya yang mereka lihat, mereka makin berharap sama kalian atau harapannya terus besar sama kalian gitu ya. Cuman begitu menyadari kalau kalian tidak bersama, atau menyadari kalau misalkan kalian sulit bersama, atau mungkin melihat kalian lagi dekat sama yang lain, itu bisa jadi sih. Jadi itu menjadi sumber rasa sakit mereka sih. Jadi kecemburuan mereka, patah hati sih lebih tepatnya ya. Cemburu kan kayaknya berapi-api gitu ya. Tapi kalau patah hati itu rasanya ya rasanya udah sakit yang kayak tanaman mati gitu loh, tanaman layu gitu ya. Tapi kalau cemburu kan masih api-api aja gitu loh ya. Kayak lebih ke energi apinya gitu ya. Seperti itu. Kalau patah hati tuh mungkin lebih ke arah down-nya gitu.
lebih down gitu yang mereka rasakan gitu ya. Jadi mereka mengagumi kalian ya, setiap ya kan tadi aku udah bilang stalking kalian itu adalah hobi gitu ya. Kemudian ya mungkin karena mereka sangat mengagumi kalian, jadi suka aja ngeliat kalian, foto-foto kalian gitu ya, berharap bisa sama kalian gitu. Cuman nggak tahu ya, kalau aku lihat di sini bisa di satu waktu setiap stalking kalian atau hampir ya, mungkin nggak selalu tapi mungkin hampir di saat stalking kalian mereka juga merasakan rasa sakit dan galau, rasa galau yang sampai ke sakit banget gitu kali ya, bisa jadi kayak gitu ya. Kemudian gimana ya, ini mereka kayak agak sulit melepaskan kecanduannya untuk stalking kalian gitu. Padahal energi mereka dan pikiran mereka akhirnya cuman fokus atau terbuang di sini kan. Itu juga nggak membuat mereka tenang gitu ya dengan situasi hubungan kalian gitu. Itu yang kulihat di sini. Jadi ini adalah kegiatan yang sulit mereka mereka kendalikan gitu kan. Padahal mereka sadar juga kalau terlalu sering stalking kalian itu sebenarnya kurang faedah juga ya. Maksudnya kurang faedah itu mereka jadinya sering galau, nggak fokus sama pekerjaan, memikirkan kalian terus, dan sulit move on gitu. Sebenarnya move on itu pilihan sih. Kalau nggak move on ya berarti diperjuangkan gitu ya. Kalau mau move on ya berarti serius usaha untuk move onnya gitu. Tapi di sini mereka itu selalu galau dengan koneksi di antara kalian sih, antara rasa yang mereka rasakan gitu ya, antara rasa dalam diri mereka dengan situasi kalian gitu. Rasa yang ada dalam diri mereka itu dalam sih yang mereka rasakan gitu ya, koneksinya cukup dalam gitu. Tetapi situasi hubungan kalian ya sepertinya sudah berakhir gitu. Jadinya gimana ya, ini mereka jadi galau sendiri ya, jadi nggak tenang gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Sering galau sendiri kalau aku lihat ini. Orang ini sering galau sendiri, sering mempertanyakan gitu kan. Jadi sering mempertanyakan mungkin hubungan kalian selanjutnya seperti apa gitu. Harusnya sih mereka sadar ya, kalau stalking kalian seperti ini terus ada dampak buruk juga buat mereka gitu. Harusnya mereka sadar gitu. Jadi kalau mereka memang mau memperbaiki situasi hidup mereka harus mengurangi kegiatan yang sekiranya hanya memperburuk keadaan mental mereka atau ya situasi hidup mereka gitu. Kan mereka juga bisa meluangkan atau mengalihkan energi dan fokus mereka ke hal lain yang lebih produktif untuk hidup mereka juga gitu ya. Jadi biar nggak sering galau sendiri. Orang ini sering galau banget loh. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Mungkin mau tidur itu mikirin kalian, nggak bener-bener happy. Terus mungkin tidur juga nggak efektif, nggak berkualitas. Bangun juga sedih, galau, jadi sering banget galaunya. Itu yang kulihat di sini ya untuk grup 2. Kesimpulannya mereka capek sendiri, mereka sedih sendiri, tapi masih hobi stalking gitu. Mereka merasa hubungan ini nggak kemana-mana, tapi mereka sulit gitu loh. Mereka merasa sulit move on dari kalian gitu. Itu karena desire-nya terhadap kalian itu besar ya. Desire obsesinya itu sama kalian besar gitu. Jadi kalau orang nggak bisa mengendalikan obsesinya ya memang seperti itu gitu. Oke, cinta gitu ya misalkan. Ya oke, nggak salah juga dengan cinta gitu ya. Tapi yang bikin mereka fokusnya di sini terus tuh kan obsesinya. Ya, yang bikin mereka kalut dan galau sendiri ya terjebak di obsesi itu gitu. Oke. Ya manusiawi ya, maksudnya manusiawi orang itu punya obsesi. Cuman kalau memang kita merasa obsesi itu hanya bikin kita nggak happy dan hidup jadi nggak jelas atau berantakan, perasaan jadi campur aduk, ya udah berarti berusaha untuk
mengatur obsesi itulah ya, mengendalikan gitu. Semua kembali sama orang yang menjalani sih ya. Itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 2. Good luck buat kalian ya. Semoga diberikan yang terbaik. Oke, grup 3 buat kalian yang memilih Four of Cups di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Sagittarius, ada Libra, ada Aquarius, ada Virgo. Kemudian ada Pisces ya. Ada Scorpio. Oke, aku pikir itu udah cukup ya. Bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Libra lah ya, oke. Kalau aku lihat di sini ya, mereka sedang berada di situasi meluruskan pikiran ya. Jadi pikirannya nggak lurus gitu sebelumnya. Gini, maksudnya kalau yang aku lihat di sini, di 2 kartu ini mereka sedang memutuskan untuk move on dari kalian. Dan di sini aku melihat ya mereka melakukan langkah gitu ya. Ini lebih ke arah energi mereka, pikiran mereka, niat mereka. Oke, gue mau berdamai dengan keadaan, gue mau move on dari orang ini. Jadi gue gak mau melihat-lihat atau stalking sosial medianya. Pokoknya gue udah gak mau fokus melihat ke arah dia lagi. Gue sudah selesai. Gue mau berdamai aja sama situasinya, dan gue mau melanjutkan hidup gue aja, dan gue serius dengan niat ini. Itu energi yang terlihat di sini, oke? Kemudian kalau aku lihat di sini, lebih ke arah langkahnya pasti. Jadi kan orang bisa aja baru pikiran doang tapi belum langkah konkret. Nah, aku melihat di sini langkah konkret, usahanya itu sudah terlihat sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi mereka sudah melakukan langkah itu gitu ya. Sudah ada langkah, sudah ada kegiatan, sudah ada usaha, bukan cuma pikiran aja ya. Dan di sini aku melihat mereka itu cukup kecewa sama kalian. Dan mereka berusaha mempertahankan hidupnya tetap stabil. Jadi gimana ya, kecewa nanti kalau diteruskan yang ada hanya terpuruk dan tenggelam dalam rasa kecewa itu dan stuck aja di situ. Jadi mereka berusaha untuk tetap berdiri tegak gitu loh ya, stabil gitu ya, dan move on. Karena kalau mereka terus berkutat pada rasa kecewa itu, ya udah mereka ya sedih aja terus gitu loh. Kenapa selalu muncul kenapa gitu kan. Seperti itu yang aku lihat di sini. Ya walaupun mereka nggak stuck di rasa kecewa itu, bukan berarti mereka mau kembali lagi ya. Karena kalau aku lihat di sini mereka masih berusaha untuk move on. Ya, di sini aku melihat mereka bahkan benar-benar menarik diri dari kalian, bahkan juga menarik diri dari sosial media kalian. Bisa jadi kalaupun kalian masih ya berteman di sosial media gitu ya, mereka mungkin memang terlihatnya serius nggak melihat sosial media kalian juga sih. Maksudnya gimana ya, kalaupun berteman gitu ya, bisa jadi mereka nggak melihat akun kalian ya gitu. Atau mungkin bisa jadi mereka nggak suka melihat sosial media, bisa jadi kayak gitu ya. Atau ya udah, sosial media bisa mereka buat off gitu mungkin. Tapi kayaknya ini antara mereka sudah tidak aktif di sosial media tersebut ya, atau mereka memang mungkin gini ya nggak melihat akun kalian gitu aja sih, nggak mau ketarik ke arah situ gitu ya. Itu energi yang terlihat di sini ya. Tapi kalau aku lihat di sini sih kemungkinan mereka udah nggak aktif sosial media juga sih. Gitu. Jadi apapun kegiatan kalian di sosial media juga bisa jadi nggak mereka lihat gitu. Ini untuk energinya saat ini ya. Tapi kedepannya kalau aku lihat di sini ada potensi keinginan untuk kembali. Sebenarnya sih
kalau aku lihat di sini bukan berarti mereka udah benar-benar move on, gak ada rasa sama kalian. Nggak juga ya, karena ini kan mereka lagi berusaha move on, tapi langkahnya udah lebih serius ini jelas gitu. Keinginannya udah kuat untuk move on gitu. Jadi ini masih proses gitu ya. Kedepannya aku melihat mereka harus berusaha banget loh untuk move on dari kalian. Artinya rasanya terhadap kalian itu masih besar, bisa jadi seperti itu gitu. Itu kalau aku lihat di sini. Kemudian aku melihatnya mereka tetap nggak mau menyerah ya. Jadi begitu galau karena kalian, mereka terus berjuang untuk bangkit, untuk mengalahkan rasa galau itu. Itu yang aku lihat di sini, usaha itu gitu ya. Kemudian di sini aku melihat mereka menyibukkan diri dengan bekerja, pokoknya melakukan apapun yang tidak berkaitan dengan kalian, bisa jadi kayak gitu. Intinya sih apapun yang mereka lakukan termasuk pekerjaan itu ya, itu untuk ini juga ya, mengalihkan perhatian mereka terhadap kalian gitu. Jadi ya bisa jadi bentuk pelarian juga gitu ya. Cuman aku melihatnya di sini sebenarnya masih ada keinginan untuk kembali gitu. Mungkin saja ke depannya ada usaha untuk kembali, mungkin. Ini ada 2 kemungkinan ya. Ada usaha untuk kembali, tapi nggak jadi kembali, akhirnya benar-benar move on dan menyelesaikan itu, atau ya akhirnya kembali gitu. Seperti itu ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi ada keinginan untuk kembali, tapi akhirnya mereka berhasil move on ya. Mereka benar-benar menang gitu, melawan tantangan untuk move on ini, akhirnya bisa mereka menangkan, mereka bisa move on gitu. Tapi bisa juga akhirnya kalian kembali gitu. Tapi kalaupun mereka pada akhirnya berhasil move on gitu ya, kalau aku lihat di sini misalkan ya, itu sebelumnya mereka harus dealing atau menghadapi situasi ingin kembali yang besar juga. Jadi sebenarnya mungkin saja berhasil atau tidak ya, mungkin saja nanti ada momen di mana kalian itu adalah langkah walaupun sedikit untuk kembali gitu. Ada celah ke arah situ gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi untuk sementara ini, kalau aku lihat sih mereka berusaha untuk tidak melihat sosial media atau tidak stalking gitu. Benar-benar mereka tutup untuk saat ini. Walaupun keinginan untuk kembali itu besar gitu. Karena di luar sana orang itu macam-macam. Ada yang sama-sama galau, sama-sama sebenarnya sedang berusaha untuk move on, sedang struggle sama situasi itu gitu ya. Tapi ada yang terus menjebak dirinya, membiarkan dirinya terus terjebak pada kegalauan itu. Tapi ada yang kayak gini contohnya ya, mereka benar-benar ingin move on dan buat langkah serius untuk maju ke depan gitu. Oke. Jadi itu ya yang ada di grup 3 yang memilih Four of Cups di sini. Memang ya yang membuat mereka bisa sampai kayak gini itu karena kecewa yang berat sih memang. Entah apa yang kalian lakukan, tapi mereka merasakan kekecewaan yang cukup besar. Memang ya di sini kekecewaan yang cukup besar. Mereka anggap sudah cukup dan ini serius untuk move on gitu. Orang kayak gini sih keinginannya cukup kuat ya. Jadi kalau mereka benar-benar kecewa itu kemungkinan mereka bisa pergi tapi nggak kembali gitu. Jadi kemungkinan berhasil move on-nya gitu. Tapi aku melihat ada celah sebenarnya untuk kembali. Semua kembali ke kalian ya. Maksudnya dinamika hubungan kalian, dinamika pikiran kalian. Tapi memang masih ada celah untuk kembali. Ditambah mereka sendiri juga masih ada rasa ingin kembali gitu. Karena kan dinamika hubungan kalian ini kan masih bisa berubah-berubah ke depannya gitu ya. Oke. Itu untuk grup 3, semoga bisa menjawab ya. Kalau grup 2 tadi sih memang gagal move on ya. Kayak gitu. Malah sering stalking gitu. Mungkin juga ya di sini kalau mereka
coba didekati untuk rekonsiliasi, bisa jadi kan tadi aku bilang ada celah. Nah, celah itu bisa dimanfaatkan sih ya. Maksudnya ada momen, adalah kesempatan untuk kembali gitu. Tapi ya mungkin nggak bisa berharap pada satu orang aja ya, apalagi berharap sama orang yang benar-benar ingin move on seperti ini gitu. Jadi ya mungkin perlu melakukan pendekatan kalau memang mau rekonsiliasi gitu. Jadi memanfaatkan celah tersebut gitulah ya. Itu kalau mau ya, kalau nggak ya udahlah ya. Ya temenan biasa aja kali ya. Oke. Good luck buat kalian. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Bye.